Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bu Eka, menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like sehari-hari dan subscribe-nya guys. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan sahabat saya nih guys, sesama jurnalis. Tapi tema yang kita angkat ini berbeda daripada yang lain, yaitu tentang Rengat 1949. Apa itu Rengat 1949? Yang mana waktu itu agresi Belanda memporak-porandakan kota Rengat atau membombardir sejarah kelam tentang kota Rengat, yaitu yang dulunya disebut dengan Kabupaten Indragiri. Nah, untuk membahas ini sudah ada kreator, yaitu tentang mengangkat sejarah Rengat 1949 yang mana nanti akan didokumentasikan melalui layar lebar nih guys. Sudah ada di sebelah saya sahabat saya nih, Bung Fitra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Fitra? Alhamdulillah sehat sekali. Iya, ini kita sesama jurnalis, cuman dia lebih nasionalis, lebih nasional di Metro TV guys. Ya, siap. Iya, Bung Fitra, apa namanya? Ini kan kemarin Bung Fitra juga ngasih trailer guys. Nanti kita akan tampilkan trailer Rengat 1949 ini. Pertama yang saya pertanyakan itu adalah kenapa bisa membuat atau apa ide dalam kata Rengat 1949 ini? Baik, terima kasih Bung Eka. Jadi latar belakangnya kenapa kami membuat film ini, karena kami ingin mengungkap peristiwa besar yang terjadi di Riau tahun 1949. Jadi kami ingin menelusuri peristiwa besar itu, dan kami melihat peristiwa Rengat 5 Januari 1949 itu adalah sebuah peristiwa heroik. Nah, jadi itu, dan saya mulai tertarik untuk mengeksplor Rengat 5 Januari itu pada saat ada aksi teatrikal di Kota Rengat tahun 2015 waktu itu. Nah, jadi dalam aksi teatrikal itu digambarkan bagaimana penyerangan membabi buta tentara Belanda di Kota Rengat yang menyebabkan ribuan orang jatuh korban pada waktu itu. Dan pada saat teatrikal itu banyak yang meneteskan air mata di situ, dan memang sangat dramatis. Dramatis ya. Permainan teatrikal itu oleh anak-anak sekolah waktu itu. Jadi ini menarik sekali saya pikir kan. Dan saya melihat ini kenapa kok belum ada yang mengangkat ke layar lebar peristiwa itu. Padahal kita di Riau ini juga melakukan revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu yang membuat saya berpikir belum ada yang mengangkat peristiwa ini. Dan saya berpikir kalau untuk membuat film realistis pasti biayanya besar sekali. Banyak figur yang mau dihadirkan dalam film itu, dan saya yakin ini film kolosal kalau memang mau dijadikan film realistis. Nah, saya berpikir waktu itu memang tidak akan ada film tentang peristiwa Rengat itu. Nah, belakangan saya berpikir kenapa kita tidak menggunakan teknologi artificial intelligence yang sekarang sangat berkembang ini gitu kan. Nah, kalau memang ada teknologi itu, kenapa kita tidak gunakan untuk memvisualisasikan peristiwa besar ini? Mulai saya melakukan riset juga kan, mencari literasi tentang peristiwa 5 Januari 1949 itu. Maka saya mulai juga mencari narasumber-narasumber yang sedikit banyak tahu tentang peristiwa itu. Kalau narasumber primer atau saksi sejarahnya memang sudah sangat sulit dicari, karena peristiwa itu terjadi tahun 1949. Pelaku-pelaku sejarah itu kan sudah banyak yang meninggal dunia, para pejuang waktu itu ya kan. Nah, jadi saya mencari narasumber seperti akademisi, kemudian juga keluarga korban yang menjadi korban pada peristiwa itu, juga tokoh sejarah seperti Pak Suwardi MS juga saya coba tanya, dan riset-riset ini saya kumpulkan sebagai bahan untuk membuat film artificial intelligence ini. Nah, jadi setelah itu saya buat prosesnya selama lebih kurang 7 bulan.
Jadi 7 bulan ya untuk meriset pembuatan saja ya. riset dan pembuatan Riset dan filmnya. pembuatan filmnya. Ya, sudah selama 7 bulan. Ya. Mulai saya Juni 2025 lalu. Nah, itu. Tapi memang luar biasa sekali dengan Anda melihat teatrikal tadi di Rengat pada tahun 2015 ya, udah hampir 10 tahun baru terpikirlah kapan nih? Ya, setelah ini ada teknologi artificial Karena itu intelligence tadi ini, ya. Kalau sudah ada teknologi ini kan kita lebih gampang memvisualisasikan Iya. peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu kan, tanpa harus kita melakukan dekorasi Settingan, sebagaimana ya. gitu kan. Ini memang teknologi yang sangat baik dan bagus untuk dikembangkan sebagai kreativitas generasi muda juga. Nah, ya kan, dalam film artifisial ini kita menggambarkan mulai dari peristiwa terjadinya kedatangan tentara Belanda itu. Iya. Mereka datang dari Kampung Sekip, nama daerahnya itu. Oh, dari Jadi itu. Tapi sebelum itu saya sudah gambarkan dalam film ini kondisi Kota Rengat yang damai, orang-orang bisa duduk di kedai kopi, ada anak-anak yang pulang mengaji, ya kan. Kemudian juga ada pedagang-pedagang di pasar Rengat pada waktu itu. Nah, suasana damai ini sekitar jam 6 subuh itu berubah menjadi malapetaka. Mulai jam 9 pagi 5 Januari 1949 itu datang 7 pesawat Dakota itu berangkat dari Pekanbaru. Mereka dengan 7 pesawat terbang itu kemudian terjun dari Kampung Sekip itu tadi menggunakan terjun payung sampai di Kampung Sekip. Pasukan khusus Belanda ini atau Special Truppen ini atau pasukan khusus Belanda, kalau kita Kopassusnya lah ya kan. Jadi ada sekitar 180 tentara pasukan khusus turun di Kampung Sekip. Mereka langsung melakukan invasi, masuk perkampungan penduduk, kemudian mereka melakukan pembersihan masyarakat yang dicurigai tentara, ditembaki dan sebagainya itu. Nah, 7 pesawat ini kembali, namun pasukannya melakukan penyerbuan lah di Kota Rengat pada waktu itu. Dan banyak korban, termasuk juga pejuang yang melakukan perlawanan di Kota Rengat. Nah, pejuang kita itu berupaya agar pasukan ini tidak masuk ke tengah kota. Namun memang karena tentara Belanda ini punya persenjataan yang lebih canggih dan lengkap, mereka bisa menguasai Kota Rengat. Jadi 180 tentara ini melakukan pembersihan dan warga-warga yang di tengah kota itu ditembaki satu persatu, orang tua, anak-anak dan sebagainya. Ini sangat memilukan peristiwanya. Dan ini menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan lah bagi keluarga korban khususnya tahun 1949 itu. Nah, itulah peristiwanya. Dalam film ini saya gambarkan dari mulai kedatangan pasukan Belanda sampai nanti terjadi pembantaian. Ya, karena 1949 kita sudah merdeka pada tahun 1945. Berarti kan ada rentang waktu 9 tahun gitu, 4 tahun gitu ya. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba Belanda itu tadi menyerang ke Kota Rengat. Sebenarnya apa sebenarnya misi dalam arti kata mereka menyerang itu? Kemudian setelah melakukan serangan pada jam 5 tanggal 5 Januari itu jam 9 pagi, nah berapa lama perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Rengat sendiri untuk bertahan menghadapi agresi Belanda ini? Jadi mengapa Belanda menjadikan Rengat sebagai salah satu sasaran yang menjadi sasaran yang strategis, ya kan? Memang pergolakan pada waktu 1948 sampai 49 itu terjadi di hampir seluruh daerah di Provinsi Riau. Di Kota Pekanbaru terjadi perlawanan fisik, Bengkalis, Siak, Kampar, sampai Indragiri. Nah, ini Rengat menjadi tempat yang paling menjadi sasaran dan dengan jumlah korban yang paling besar juga di sini. Kenapa? Karena Rengat ini dipandang strategis. Di Rengat itu Belanda menemukan ada
kilang senjata di sana. Kemudian juga alasan utamanya itu adalah di Kabupaten Indragiri itu ada tambang minyak di Lirik. Di Lirik Ya, kemarin, ya Lirik. Kalau kilang senjata itu di Ermole. Nah, ini yang menjadi alasan Belanda menjadikan Rengat itu sebagai sasaran utama untuk merebut kekuasaan di Riau. Dan Rengat yang paling besar, perlawanan yang paling besar itu di Rengat. Dari sisi jumlah korban juga di Rengat, ya, karena di sana ada terjadi penyerangan, pembantaian juga. Ya. Tadi kan awalnya, sorry siapa tahu, tadi awalnya kan dari desa Sekip tadi tuh. Ya, Melalui udara mereka menerjunkan tentara 180 orang itu menggunakan parasut tadi. Terus ada, saya lihat juga mereka juga membardir, menjatuhkan bom ya. bom, betul. Jadi itu pasukan Belanda ini sebelum melakukan penerjunan sebenarnya sudah melakukan Penyisiran dulu dahulu. penjatuhan bom dulu, Penjatuhan bom dulu. Oke. dengan pesawat Mustang. Dua pesawat Mustang sudah berputar-putar di kota Rengat dan menjatuhkan bom di tengah pasar, di rumah penduduk, di tengah-tengah jalan. Itu sudah terjadi sebelum pasukan Belanda yang turun menggunakan terjun payung itu. Nah, jadi karena kondisi yang sudah sedemikian kacau, warga tidak fokus lagi. Apalagi tentara juga sudah bagaimana mau menyelamatkan warga sementara kondisi kotor kacir keadaannya seperti itu, ya kan? Nah, itu. Nah, setelah bom dijatuhkan, baru kemudian pasukan payung turun di Kampung Sekip itu. Maka sekarang ada namanya di sana itu Kampung Sekip Sipayung. Itu sejarahnya dulu. Memang ada pasukan payung yang terjun di sana. Iya. Berapa hari penyerangan waktu itu agresif? Jadi mulai pesawat Belanda itu menjatuhkan bom sekitar pukul 9 pagi sampai pesawat itu menerjunkan para pasukan khusus itu. Kemudian setelah pasukan khusus berhasil menguasai kota Rengat dan juga terjadi insiden penembakan Bupati Indragiri, Pak Tulus. Pak Tulus ini ayah dari penyair nasional Khairil Anwar, dan korban Pak Tulus ini ditembak di depan rumahnya. Saya visualisasikan juga ada dalam film itu ya peristiwanya. Kemudian juga ada penembakan terhadap sekda, penembakan juga terhadap ajudannya di depan rumah bupati di pinggir Sungai Indragiri. Itu saya visualisasikan dalam film ini. Nah, setelah itu pasukan Belanda mulai melakukan pembersihan dengan mengumpulkan masyarakat di pinggir Sungai Indragiri. Disitulah terjadi penembakan secara massal penduduk Indragiri. Banyak korban di sana bergelimpangan sampai korban-korban itu dibuang ke sungai. Jadi ada ribuan orang yang dibuang ke sungai jenazahnya, dan saya visualisasikan juga itu dalam film. Dan kemudian setelah mereka menguasai kota Rengat, baru masuk pasukan dari Tembilahan. Jadi sebelumnya Belanda sudah menguasai Tembilahan. Perang besar juga terjadi di Tembilahan ya, di sekitar kota Tembilahan. Kapal Belanda itu masuk dari Tembilahan. Setelah Tembilahan dikuasai, mereka menyusuri Sungai Indragiri dan sampailah di kota Rengat. Nah, jadi pasukan Belanda itu menyerang dari udara, darat, dari sungai juga. Lengkap ya. Nah, seperti itu kira-kira peristiwanya. Ini menjadi peristiwa yang sangat heroik dan dramatis. Korbannya juga banyak. Kalau penulis Luthuk, seorang penulis Belanda, menyebutkan peristiwa ini memang sangat memilukan dan mengakui memang ini penulis Belanda. Ada dalam catatannya itu terjadi pembantaian, ada perempuan yang diperkosa juga dalam keterangan bukunya itu, dan juga dia menyebutkan ada juga 27 pegawai pemerintah, polisi, kemudian sipir penjara dikumpulkan di depan sebuah lapangan dan ditembak satu persatu oleh pasukan Belanda pada waktu itu. Itu berdasarkan catatan dari penulis Belanda Luthuk itu. Ya, memang itu. Saya mendengarnya merinding guys. Memang filmnya sangat ini ya. Kalau baru bercerita aja Bung Fitra sudah bikin kita merinding nih.
Berapa? Jadi memang film ini full AI ya? AI semua memang Full dari AI awal ya. Dari awal ya. Jadi saya menggunakan Berarti kan naskah skripnya tentu harus detail, detail, betul-betul per detail. scene berapa scene gitu Scene, kan, ya. tentu waktunya gitu kan. Jadi seperti itu tadi saya sampaikan 7 bulan, dan membuat satu adegan Iya. itu hampir sama dengan membuat film realistis. Berulang-ulang kita. Berulang-ulang Kalau gitu kan. adegannya tidak sesuai dengan keinginan kita, Iya. diulang lagi. Iya. Berapa 2-3 kali take, bisa sampai Iya. 30 kali take kalau nggak sesuai. Iya. AI juga kan nggak bisa Nggak selalu bisa sama membaca gitu ya. Apa yang dipikiran kita ya. keinginan kita. Misalnya contoh kita, karena memang ini guys, kalau kita ketik detail, kalau dia tidak kita sebutkan apa, kalau tidak kita ketik detail itu dia nanti Iya. tak bajunya berubah, tak apanya berubah Iya, gitu ya. betul. Iya. Nah, itu jadi memang harus detail untuk membuat satu adegan itu, sehingga memang memakan waktu yang cukup lama sampai 7 bulan. 7 bulan. Saya memulai pembuatan film ini, dan memang hasilnya saya upayakan seperti Semiring memang mungkin ya. peristiwa sebenarnya, paling tidak identik lah ya kan. Iya. Nah, demikian juga tokoh-tokoh dalam film ini seperti Bupati tadi itu ya. Bupati Tulus juga. Saya coba riset seperti apa figur Pak Bupati ini, posturnya katanya besar tinggi. Iya. Nah, coba saya riset juga kira-kira seperti ini. Iya. Kemudian Pak Wasmatrat itu beliau salah seorang saksi sejarah juga, dan buku yang saya jadikan referensi salah satunya ini buku Lagu Sunyi dari Indragiri. Ya, ini karangan Bang Yusril Ardanis tentang biografi Pak HM Wasmatrat. Dalam buku ini semuanya diceritakan peristiwa 5 Januari itu secara detail. Jadi ini sangat baik untuk jadi bahan referensi buku ini. Pak Wasmatrat ini adalah pejuang yang pada waktu itu ikut dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, dan beliau juga mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga dia bisa membuat buku ini secara detail, dan beliau bercerita tentang kisah bagaimana dia bersembunyi di sebuah terowongan karena pasukan Belanda sudah masuk ke seluruh pusat kota. Jadi mereka pejuang ini bersembunyi untuk menghindari sementara perlawanan Belanda, dan mereka melakukan gerilya setelah itu. Ya. Perang gerilya Pak Wasmat itu. Lagu Sunyi dari Indragiri ini teman kita juga yang buat nih guys. Ya, Bang Bang Yusril Yusril ya. Ardanis. Iya. Lengkap semua di sini. Berapa menit video Ya, peperangan ini yang dibuat? ya. Kalau durasi sekitar 50 menit. 50 durasi menit ya? 50 menit durasi film, mulai dari awal sampai kedatangan kapal Belanda di Sungai Indragiri itu. Dan memang durasinya saya buat panjang supaya masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh peristiwa itu seperti apa 5 Iya, Januari iya, itu. betul. Dan ada, saya buat juga trailernya sebagai gambaran umum saja peristiwa 5 Januari itu. Dan saya memang niatnya agar film ini bisa menjadi catatan sejarah lah, ya kan? Karena mungkin banyak yang tidak tahu, Banyak yang tidak tahu, tentang betul. peristiwa 5 Januari ini. Ada juga yang pasti tahu, tapi khususnya masyarakat yang ada di Riau harus tahu ini. Ya. Terutama juga anak-anak muda juga Ya. harus tahu peristiwa ini, bahwa dulu kakek-kakeknya juga melakukan perjuangan yang luar biasa Ya. untuk mempertahankan kemerdekaan ini, ya kan. Nah, ini menjadi salah satu alasan saya sehingga film ini sangat edukatif. Nah, jadi untuk anak-anak muda khususnya ini harus tahulah sejarah perjuangan masyarakat Riau ini. Iya. Kira-kira seperti itu. Kalau boleh tahu nih, ini kan pasti besar juga ya. Walaupun ada yang free, tapi pasti ini berbayar nih guys. Karena dia detail. Karena kalau ini kalau berbayar, kalau free itu hanya 5 dikasih. Ah, iya. 5 email. Iya, iya, iya. Ini berapa Bu, kalau boleh tahu nih anggarannya nih? Wah, dia ada trik-trik Oh, khusus ada ini. trik-trik khusus. Dia ada trik-trik khusus. Nanti Iya. saya bisi-bisi sama Bisi-bisi. PK. Nggak mau Iya, dikasih iya. tahu guys. Ya. Intinya bahwa film Iya. ini memang Iya. harus jadi bahan untuk kita semua melihat bahwa peristiwa besar itu tidak hanya terjadi di satu tempat seperti Pulau Jawa, di Iya. Sumatera juga Iya. terjadi pergolakan besar, ya kan? Iya. Seperti di Riau, Sumatera Iya. Barat,
Aceh, apalagi ya kan. Betul. Nah, itu salah satunya. Karena memang sejarah ini guys tidak akan bisa kita lupakan. Itu tadi mungkin apa namanya kawan kita atau sahabat kita Bung Fitra ini membuat film. Kalau saya sih membilangnya melawan lupa gitu ya. Iya, melawan lupa, betul. Jangan sampai kita melupakan sejarah apa yang terjadi yang direngat pada 5 Januari 1949 ini, karena memang menjadi luka yang sangat mendalam. Ya. Kebetulan saya orang Indragiri juga, dan kakek saya juga salah satu pejuang, dan habis itu dia menjadi wakil bupati bersama Mas Nur waktu itu dia. Ya, Pak Mas Nur tuh bupati setelah Pak Bupati Tulus. Ya. Jadi, sebelum Pak Mas Nur itu Pak Bupati Tulus. Yang menggantikan Ya. Pak Bupati Tulus itu Pak Mas Nur. Pak Mas Nur, Nah, jadi ya. itu. Jadi harapan saya Ya. bahwa film ini bisa dipublikasikan, ditayangkan ya kan ke masyarakat, dan saya memang sudah berkomunikasi dengan Riau Creative Hub ya. Nah, itu, dan mereka sangat menyambut positif film ini Ya. dan bersedia kalau film ini dirilis di Riau Creative Hub itu ya. Kalau dirilis di sana, kita tayangkan di sana dengan jumlah penonton 30-50 bisa. Tapi Bisa. kalau untuk di atas 50 penonton, Ya. barangkali kita cari tempat lain. yang lain. Nah, itu aja saya rasa. Nah, untuk apa kerjasama dengan pihak lain saya juga terbuka. Ya. Kalau memang ada yang ingin membantu Ya. film ini bisa diketahui banyak orang yang punya kepedulian terhadap sejarah perjuangan bangsa, silakan. Siapa yang ingin ikut dalam peranan besar ini. Dan kalau untuk cost produksi saya sudah selesai, artinya sudah saya handle ya kan. Iya. Nah, yang diperlukan juga sekarang ini itu adalah cost pasca produksi. Pasca produksi. Cost pasca produksi Promosi ini mahal guys. Nah, di situ dia cost promosi, cost Ya. proses penayangan tentu penayangan. tentu perlu screen, Ya. perlu sound system juga, Ya. dan berbagai hal itu. Nah, saya membuka diri Membuka kalau diri. memang ada partisipasi dari baik itu personal atau organisasi, silakan. Ya. Nah, bagi yang ingin silakan. Nah, nanti saya kita bisa diskusi lah. Kalau memang ada ketertarikan, nanti boleh dilihat filmnya dulu ya kan, Iya, silakan. trailernya ya. Nah, tapi kalau memang melihat belum cocok, silakan juga. Artinya kita diskusi dulu lah, Betul. pokoknya soal film ini. Ya, kita berharap memang khususnya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu nih, Bung Ade, Ya. sahabat kita nih, Pak Ade, karena tadi Pak Bitra ini sudah banyak bercerita tentang Rengat 1949 ini, kita berharap dukungan pemerintah juga untuk apa namanya memutar ataupun mengekspos sejarah ini, karena baik pun itu ya kita minta Dinas Pendidikan juga menggelar nonton bareng ya, nobar di sekolah-sekolah, setiap sekolah bisa, baik pun dari tingkat sekolah dasar hingga SMA, karena memang yang kita ucapkan tadi janganlah sampai lupa Ya, sejarah itu ya. ya. Tapi bukan hanya orang khususnya untuk orang Rengat saja, tapi memang ini adalah bagian dari sejarah yang ada di Provinsi Riau tadi. Jadi kata kuncinya bahwa revolusi besar itu tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tapi Iya. di belahan bangsa juga, seperti di semuanya, Sumatera, Kalimantan, semuanya. Dan kontribusi besar rakyat di Sumatera ini harus diapresiasi, ya kan? Iya. Jadi mulai baik kontribusi secara ini perjuangan masa lalu dan juga sumber daya alamnya tentu Iya. ya kan. Iya, Nah, itu iya, harus iya. ada perhatian lah dari pemerintah, dan film ini adalah salah satu evidensi bukti bahwa masyarakat di Sumatera itu luar biasa dulu mempertahankan kemerdekaan ya kan. Iya. Dan itu harus diapresiasi oleh pemerintah. Betul. Khususnya itu. Nah, sehingga masyarakat tahu juga ini perjuangan orang Sumatera dulu mempertahankan kemerdekaan. Iya. Saya rasa itu. Betul. Kapan launching filmnya? Nah, itu tadi memang tergantung dari ke depan ini seperti Kedepannya apa. seperti apa, itu tadi. Kalau saya sudah cukup menyelesaikan film ini sudah selesai. Ya. Nah, kalau memang sudah ada yang merespon dan ingin berpartisipasi dalam Berpartisipasi. film ini, silakan. Nah, nanti kalau memang
harapannya itu tanggal 5 Januari momentumnya. momentumnya itu ya. 5 Januari 2026. 26 ya. Nah, itu momentum yang tepat kalau untuk kita mau tayangkan film ini. Ya. Nah, sebelum itu kalau ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama, Boleh, ya? silakan. Nah, itu Nanti tadi. hubungi Bung Fitra langsung. Boleh Pak Eka atau saya, silakan saja. Ya, nanti kita tampilkan ya. di layar, guys. Ya, trailernya juga sudah bisa Ya. dilihat nanti melalui Ya, nanti podcast kita akan ini. tayangkan juga trailer. Sejarah tentang 5 Januari 1949 ini. Ya. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bung Fitra sebagai kreator, penulis, ataupun pembuat film sejarah tentang Rengat 1949. Yang mana kita jangan sampai lupa sejarah, karena catatan sejarah itu sangat penting, karena selama ini kita mungkin tidak banyak mengetahui tentang Rengat 1949 ini. Untuk itu terkhususnya pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pak Bupati, Ade, Tidak hanya Pak Bupati, siapa Ya, saja siapapun lah, tapi yang kan punya ini- kepedulian pada sejarah Ya. perjuangan masyarakat Riau. intinya kan kepalanya dulu kita pegang. Ya, Iya. kalau ada yang tertarik Ya, tentang sejarah Riau tentang ini, sejarah silakan. yang Ya. bisa gitu ya. Ya. Jadi kita berharap ke depannya nanti pada tanggal 5 Januari 2026 film ini akan launching. Dan ini film bergenre generasi muda, anak-anak Iya, muda anak harus muda nonton. ya, harus nonton, wajib harus Sejarah nonton ini ya. ya, Sejarah ini ya. perjuangan rakyat Betul. Riau, kakek neneknya dulu seperti apa berjuang kan. Nah, Betul sekali. Kita tunggu filmnya, endingnya seperti apa. Nah, itu saya juga penasaran kan. Saya nak mau tanya gimana Iya. endingnya. Kita tonton nanti bersama-sama. Kita akan adakan nobar, insya Allah. Nanti kita akan koordinasi kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Saya Eka Saputra menundur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marching forward in summer skies, battles raged until the final bell, giving all in silence they fell. Oh brave warriors, your fire burns on, sacrifices so you're long gone. For motherland you gave it all, your legacy stands proud and tall. Welcome in headland from Rengat. No rewards sought, no treasures to claim. Hearts ablaze in duty's flame. Fields of honor, their stories reside in whispers of the riverside. Oh brave warriors, your fire burns on. Sacrifices for you're long gone. For motherland, you gave it all. Your legacy stands proud and tall. Rengat tidak boleh jatuh ke tangan Belanda. Proud and tall.